Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Dian Apri Nelyanti, Magister Terapan Keperawatan. Saya adalah dosen program studi Sarjana Ilmu Keperawatan di Stikes Yahya Bima. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan diri dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen, saya meyakini bahwa proses pembelajaran bukan hanya kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan proses pembangunan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar yang aktif, yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis bukti ilmiah. Oleh karena itu, setiap proses pembelajaran yang saya laksanakan selalu dirancang agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, critical thinking, dan komunikasi profesional. Mata kuliah keperawatan maternitas memiliki bobot 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas upaya peningkatan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir fisiologis, serta keluarga dengan pendekatan proses keperawatan yang memperhatikan aspek legal dan etik. Capaian pembelajaran mata kuliah, di mana melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan keluarga. Kemudian mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan maternitas dan melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan maternitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep ilmiah dengan praktik klinik sehingga siap memberikan asuhan keperawatan maternitas yang aman, profesional, dan berbasis evidence-based. Video ini disusun sebagai bentuk kerja saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, menerapkan strategi pembelajaran aktif berbasis delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery-nya yaitu pembelajaran menggunakan metode ceramah yang interaktif, diskusi, studi kasus melalui telaah artikel, demonstrasi, dan praktikum. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan berupa LCD, PowerPoint, dan alat-alat praktikum laboratorium. Selanjutnya, pada tahap interaksi, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui kegiatan tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Penilaiannya mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum laboratorium, dan kehadiran. Seluruh proses pembelajaran yang saya lakukan mengacu pada rencana pembelajaran semester. RPS menjadi pedoman utama dalam menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, bentuk penilaian, serta indikator ketercapaian kompetensi mahasiswa. Dengan demikian, setiap aktivitas pembelajaran memiliki keterkaitan yang jelas antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Sebagai seorang dosen keperawatan, misi utama saya adalah memfasilitasi mahasiswa agar berkembang menjadi calon perawat profesional yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan klinik, kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, kepemimpinan, serta menjunjung tinggi nilai etik dan profesionalisme. Saya percaya bahwa pembelajaran yang berkualitas harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, saya menciptakan suasana kelas yang aktif,
kolaboratif, dan kondusif, sehingga mahasiswa terdorong untuk bertanya, berdiskusi, menganalisis kasus, memecahkan masalah klinik, dan merefleksikan hasil pembelajaran secara mandiri maupun secara kelompok. Selain itu, pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak saya gunakan sebagai studi kasus nyata sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan kondisi masyarakat secara langsung. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan clinical reasoning sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kesehatan maternal di masyarakat. Demikian paparan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, mari kita simak video PDD UKT-PT berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan keempat dengan pembahasan konsep persalinan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar persalinan, kemudian mahasiswa mampu memahami tanda-tanda persalinan, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme persalinan, dan yang terakhir mahasiswa mampu menjelaskan tahapan atau kala persalinan secara tepat. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, apakah sudah ada yang membaca terkait dengan konsep persalinan? Sudah. Oke, kira-kira apa sih itu persalinan? Oke, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Oke, Eka, silakan Eka. Oke, baik, terima kasih Teners. Setahunya saya Ners ada proses pengeluaran janin. Proses pengeluaran janin. Oke, bagus sekali. Yang di belakang, April. Sepengetahuan saya, Ners, proses persalinan ini adalah proses pengeluaran hasil kontrasepsi baik janin maupun plasenta. Oke, sudah. Oke, bagus sekali. Tadi udah dijawab ya sama teman-temannya. Ada yang menjawab, Eka tadi menjawab bahwa proses persalinan itu adalah pengeluaran bayi. Kemudian Liani juga menjawab tadi persalinan itu adalah proses pengeluaran janin sampai dengan pengeluaran plasenta. Nah, sekarang kita lihat nih apa sih definisi daripada persalinan sendiri. Oke, nah ini definisi daripada persalinan, di mana persalinan itu adalah suatu proses pengeluaran janin yang cukup bulan atau hampir cukup bulan. Dikatakan hampir cukup bulan atau cukup bulan itu ketika mencapai usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu yang disusul dengan pengeluaran plasenta sampai dengan 2 jam postpartum. Nah, adapun tujuan daripada asuhan persalinan yaitu memberikan asuhan yang memadai selama proses persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih, kemudian yang aman dengan aspek memperhatikan sayang ibu dan juga sayang pada bayi. Oke, jadi adik-adik sekalian, nanti pada saat adik-adik sekalian menjadi seorang perawat, ketika menolong persalinan, jangan dilupakan aspek sayang ibu dan aspek sayang bayi. Tidak hanya berfokus pada bagaimana menolong persalinan saja, tetapi kita juga harus fokus kepada ibu. Nah, ingat, kemudian kita lihat nih tanda-tanda dan gejala daripada infartu atau persalinan. Nah, untuk persalinan sendiri, nah di sini terbagi menjadi 2 tanda ya. Ada tanda pada persalinan palsu dan pada persalinan yang benar-benar bersalin, gitu ya. Nah, kita lihat nih tanda yang pertama yaitu pada pembukaan serviks.
Untuk persalinan palsu tidak terjadi pembukaan serviks. Oke, sedangkan pada ibu yang benar-benar bersalin maka terjadi penipisan dan juga pembukaan daripada serviks. Oke, kemudian tanda yang kedua yaitu amnion. Amnion ini adalah ketuban. Nah, pada persalinan palsu, ketuban itu harusnya belum pecah atau disebut dengan utuh. Nah, sedangkan pada persalinan asli itu ketuban bisa saja dalam keadaan utuh atau pecah. Namun ketika ketubannya masih utuh dan itu sudah terjadi pembukaan lengkap, maka nanti harus kita bantu pecahkan ketubannya, karena pada saat proses persalinan ketubannya harus pecah dulu, gitu ya. Oke, kemudian dilihat lagi yang ketiga itu kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterusnya ini pada persalinan palsu biasanya kayak adik-adik yang cewek nih yang suka yang biasa menstruasi. Nah, biasanya rasanya itu hanya nyerinya seperti lagi menstruasi saja. Nah, sedangkan pada waktu bersalin, kontraksi uterusnya ini biasanya dia itu semakin lama semakin kuat dengan frekuensi yang semakin sering dan durasi yang semakin panjang. Nah, kontraksi uterus inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya pembukaan serviks. Apabila kontraksi uterusnya ini tidak adekuat, maka kemajuan persalinan akan melambat. Gitu ya adik-adik ya? Oke, kemudian yang terakhir adalah pengeluaran per vagina. Nah, pada tanda persalinan palsu, pengeluaran per vagina itu biasanya tidak ada. Oke, sedangkan pada persalinan asli, jadi harus terjadi atau harus ada keluaran per vagina berupa lendir bercampur dengan darah. Nah, kemudian kita lihat nih faktor-faktor esensial persalinan atau faktor-faktor yang membantu nanti pada saat proses persalinan. Yang pertama ada passage atau jalan lahir. Nah, jalan lahir maksud di sini adalah ada rongga panggul, kemudian ada serviks dan vagina. Nah, untuk rongga panggul sendiri ada beberapa rongga panggul yang bagus untuk dilewati oleh janin pada saat proses persalinan. Nah, masih ingat materi kita sebelumnya ya tentang pembahasan rongga panggul yang ideal untuk proses persalinan. Masih ingat? Oke, berarti tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor power atau kekuatan. Kekuatan apa sih? Kekuatan dari kontraksi. Nah, kekuatan kontraksi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa kekuatan kontraksi ini tidak boleh berkurang. Ingat, ketika kekuatan kontraksi berkurang, maka pembukaan serviks akan sulit terjadi, akan lambat terjadi, gitu ya adik-adik ya. Oke, kemudian faktor yang ketiga yaitu passenger atau penumpang. Penumpang dalam hal ini yaitu bayi, ya, bayi yang akan dilahirkan. Nah, ketika bayinya terlalu besar misalnya, maka dia akan sulit untuk melewati jalan lahir tadi. Kemudian kalau misalnya letak bayinya, jika letak bayinya sungsang, maka dia juga akan sulit untuk melewati jalan lahir. Oke, jadi ada beberapa ya. Tadi ada letak janin, kemudian besar janin, dan yang paling penting juga plasenta, letak plasenta. Plasenta tidak boleh berada di bawah atau menutupi jalan lahir. Ketika plasentanya menutupi jalan lahir, maka janin akan sulit untuk melewati jalan lahir tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian faktor yang keempat adalah faktor psikologis atau status emosional. Nah, kita tahu pada saat proses persalinan, ibu ini pasti lagi cemas, ya, cemas akan apakah saya bisa melahirkan secara normal atau tidak, misalnya. Nah, di sini kita sebagai keluarga ataupun sebagai anak misalnya gitu, maka bagaimana cara kita menjaga status emosional ibu melahirkan tadi. Oke, kemudian faktor yang selanjutnya adalah posisi pada saat ibu melahirkan. Nah, biasanya
kita sebagai seorang perawat juga harus tahu posisi-posisi yang bagus pada saat proses persalinan. Walaupun secara umumnya biasanya yang digunakan adalah posisi litotomi gitu ya. Oke, nah kita lanjut tahap-tahap proses persalinan. Tahapan proses persalinan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kala 1, yaitu kala pembukaan serviks, di mana pembukaan serviks dimulai dari his pertama sampai dengan pembukaan serviks lengkap atau 10 cm. Nah, kemudian yang kedua yaitu kala kedua. Kala kedua adalah kala kelahiran janin. Nah, dimulai dari pembukaan serviks lengkap sampai dengan lahirnya janin atau bayi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kala lahirnya plasenta. Lahir plasenta dimulai dari lahirnya janin sampai dengan lahirnya plasenta. Dan kala yang terakhir yaitu kala 4. Kala 4 adalah kala observasi 2 jam postpartum. Oke, nah pada kala-kala tersebut kita lihat nih, ini penjelasan untuk kala 1. Nah, tadi udah saya jelaskan. Kemudian pada kala 1 dia terbagi menjadi 2 fase. Ada fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten dia ini dimulai dari pembukaan serviks. Dimulai dari pembukaan serviks 0 sampai dengan 3 cm. Nah, kemudian fase aktif dimulai dari pembukaan serviks 4 cm sampai dengan pembukaan lengkap. Oke. Nah, sedangkan pada kala 2 tadi seperti yang saya jelaskan yaitu kala kelahiran janin. Nah, biasanya terdapat tanda dan gejala. Yang pertama, ibu ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Oke, kemudian yang kedua, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada bagian rektum, kemudian bagian perineum, serta vulva, vagina, dan sphincter ani membuka. Oke, selanjutnya yang ketiga terjadi peningkatan pengeluaran daripada lendir vagina. Nah, ini ketika sudah terjadi atau sudah muncul 3 tanda ini, maka berarti kita sudah harus siap-siap untuk proses persalinan atau menolong persalinan secara normal. Nah, selanjutnya kala 3 yaitu kala pelepasan plasenta. Ada 3 tanda dan gejala daripada kala 3. Yang pertama terjadi perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Kenapa terjadi perubahan bentuk? Karena tadi janin sudah keluar sehingga tinggi fundus uteri biasanya akan semakin turun, gitu ya. Kemudian tali pusatnya memanjang. Kenapa tali pusatnya memanjang? Karena dia sudah lepas dari rahim, dari dinding rahim. Kemudian terjadi semburan darah mendadak dan singkat. Nah, kenapa terjadi semburan darah mendadak dan singkat? Karena tadi pada saat pelepasan plasenta dari dinding rahim, maka akan keluar darah ya. Istilahnya misalnya ini rahim, plasentanya nempel, kemudian dia lepas. Artinya akan ada sisa-sisa darah ya karena pelepasannya tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kala 4. Kala 4 adalah kala observasi 2 jam postpartum. Nah, jadi untuk 1 jam pertama observasinya dilakukan setiap 15 menit sekali. Oke, setiap 1 jam pertama observasi setiap 15 menit sekali. Ingat ya. Kemudian 1 jam berikutnya diobservasi setiap 30 menit sekali. Nah, sekarang nih sobat, saya tanya nih, kalau observasi 1 jam pertama setiap 15 menit sekali, berarti ada berapa kali kita melakukan observasi? Oke, silahkan Saudara Jai bisa menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ner. Jadi untuk observasi 1 jam pertama itu 15 menit, berarti 4 kali. 4 kali, oke, bagus sekali. Nah, sekarang untuk 1 jam berikutnya kira-kira ada berapa kali? Oke, silakan Saudara April. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena masing-masing
30 menit. Karena masing-masing 30 menit. Oke, berarti bagus sekali ya jawab. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk slide-slide sebelumnya? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Siap. Nah, siap? Siap. Kira-kira nih menurut adik-adik dari penjelasan saya sebelumnya, apa aja sih tanda-tanda persalinan? Oke, silakan. Apa tanda-tandanya? Adanya his, keluarnya lendir campur darah, dan pecah ketuban. Oke, bagus sekali ya jawabannya, benar sekali. Nah, kita sudah memasuki slide terakhir yaitu manajemen nyeri. Jadi pada saat proses persalinan, seperti yang kita tahu sebelumnya, ibu pasti merasakan nyeri. Nah, nyeri pada saat proses persalinan tadi itu frekuensi, durasinya, dan skalanya itu tidak boleh kita kurangi, hanya bagaimana cara kita mengalihkan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu. Nah, di sini ada beberapa manajemen nyeri yang bisa dilakukan oleh seorang perawat pada saat menolong persalinan. Yang pertama yaitu dengan memberikan kompres hangat, kemudian memberikan aromaterapi, kemudian dipijat ibunya di bagian punggung, dielus-elus misalnya, atau yang terakhir bisa dengan mengontrol lingkungan. Biasanya pada saat ibu bersalin, semua orang itu serba salah. Nah, pada saat ini bagaimana cara kita mengondisikan lingkungan ini supaya ibu tetap merasa nyaman dan proses persalinan bisa berlangsung dengan baik. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Ya adik-adik, karena materi kita sudah selesai untuk hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, tidak ada berarti adik-adik semua paham ya. Saya anggap paham ya. Paham. Karena adik-adik sudah paham materi yang saya jelaskan, maka kita ada post-test ya. Nah, nanti silakan siapkan handphonenya masing-masing. Sudah saya kirimkan linknya di grup kelasnya ya. Nanti silakan diisi pertanyaannya. Ini adik-adik ada link untuk evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Silakan adik-adik menyiapkan handphonenya, kemudian langsung mengakses link yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp-nya. Nanti setelah diakses linknya, langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam di dalam aplikasi tersebut. Nah, karena saya lihat di sini adik-adik sudah pada masuk, saya mulai ya kuisnya ya, langsung dijawab ya. Siap ya. Oke. Nah, silakan. Nah, nanti adik-adik setelah adik-adik menjawab, nanti di klasemen ini adik-adik bisa melihat jawaban atau siapa yang memiliki nilai yang tertinggi. Ya, jadi ayo silakan sekarang diisi dulu yang konsen ya, biar kita lihat apakah adik-adik benar-benar memahami atau tidak. Ini adalah skor nilai kalian ya. Jadi kalau jawabannya benar, nanti yang hijaunya lebih banyak ya. Ayo, silakan sekarang sudah diisi? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Ada yang masih mengisi? Nah, dari 3 pertanyaan yang menjawab benar 2, yaitu ada atas nama Supriyadin Wijaya, kemudian Nur Apriliani, dan Intan. Nah, yang Sanun hanya 1 jawaban yang benar. Nah, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab benar. Oke.
adik-adik, materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya dengan sangat luar biasa selama proses pembelajaran. Selanjutnya untuk materi minggu depan, maka kita akan masuk ke materi asuhan keperawatan intranatal. Silahkan adik-adik baca terlebih dahulu agar nanti pada saat proses pembelajaran bisa berjalan lagi dengan lancar seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.